Pemirsa, lini masa media sosial kini tengah diramaikan oleh unggahan video yang memperlihatkan pihak aparat kepolisian yang memasuki area kampus Universitas Islam Bandung atau Unisba dan menembakkan gas air mata. Peristiwa yang diduga terjadi pada Senin malam 1 September 2025 ini menimbulkan perbedaan versi antara pihak kampus, mahasiswa, dan juga pihak aparat terkait kronologi kejadiannya. Untuk mengetahui situasi di lapangan, berikut adalah laporan selengkapnya. Presiden Mahasiswa Universitas Islam Bandung Kamal Rahmatullah memaparkan kronologi insiden pembubaran dan penyisiran aparat keamanan pasca aksi unjuk rasa pada Senin malam. Kamal menyebut peristiwa tersebut berlangsung sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, ketika mahasiswa Unisba yang berada di kawasan Jalan Taman Sari dan lingkungan kampus mendadak tercerai-berai usai aparat menembakkan gas air mata. Di saat sejumlah mahasiswa tengah mengevakuasi rekan mereka yang terluka dan mengalami sesak nafas, aparat justru disebut masuk ke area kampus untuk melakukan penyisiran, membuat keadaan semakin tidak terkendali. Seorang satpam kampus dilaporkan mengalami luka-luka, sementara beberapa mahasiswa kembali mengalami sesak nafas akibat paparan gas air mata. Orang kami hanya orasi secara tertib, tidak ada yang anarkis. Saat gas air mata ditembakkan kepada kita, kami benar-benar kaget, mata tadi dan napas terasa seperti terbakar. Banyak teman-teman kami yang jatuh tersungkur karena tidak bisa menahan perihnya. Kami mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasi secara tertib, tapi suasana menjadi tercengkam. Kami merasa hak kami untuk bersuara malah dilawan oleh kekerasan. Gas yang ditembakkan kepada kita tidak hanya membuat kita sakit secara fisik, tapi juga tertekan batin. Aparat seharusnya melindungi kita, bukan melukai. Serangan ini merupakan bentuk tindakan represivitas pelanggaran hukum yang menjijikan dan menghinakan terhadap nilai-nilai demokrasi serta otonomi kampus. Hal tersebut jelas melanggar yang pertama, pelanggaran otonomi kampus pasal 13 ayat 2 nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki otonomi yang dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk menjaga kebebasan akademis dan kebebasan menyebar akademik. Masuknya aparat tanpa izin ke dalam kampus adalah bentuk perampasan hak otonom kampus. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 28 Undang-Undang 1945 menjamin hak atas rasa aman serta kebebasan berkumpul serta menyatakan pendapat. Sedangkan berupa aparat merupakan pelanggaran nyata terhadap konstitusi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya pasal 30 melarang aparat melakukan tindakan sewenang-wenang yang mengancam keselamatan jiwa warga negara. Peristiwa ini adalah bukti bahwa kekerasan dan kekuasaan bersenjata sedang digunakan untuk membungkam sikap kritis mahasiswa. Kami tidak akan diam. Kami akan terus melawan segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum oleh aparat. Ya, kami coba mencari informasi kenapa itu kerusuhan bisa terjadi sampai saat ini hari. Ternyata yang tadinya pendemo itu pulang jam 5 dari gedung DPRD ke kampusnya masing-masing. Nah, di luar dugaan massa yang lainnya itu bergerombol dari satu titik ke titik yang lainnya. Dari mulai yang ada katanya di Jalan Trunojoyo, kemudian masuk ke Jalan Sulanjana, kemudian di Taman Radio. Kemudian Purnawarman, Simpang Harang, kemudian di Jalan Gedung LPPM, ya, sampai di Taman Sari. Di atas, di ujung jalan memblokir Jalan Plus. Di Taman Sari bawahnya depan Gedung Unpas. Gerombolan itulah yang menjadi pemicu sebetulnya yang dalam tanda titik medsos itu disebutkan aparat politisi menyerang kampus Unisba. Itu kalau tidak salah yang lainnya. Itu adalah akibat dari bergerombol tadi dan sweeping itu dilakukan. Nah, itulah yang disweeping oleh aparat kepolisian karena ini bukan area kampus kita.
Saat ini, di lokasi Jalan Taman Sari ditemukan tumpukan batu dan kayu, serta bakar-bakaran ban. Dan di saat yang sama, adanya sekelompok orang memakai baju hitam yang diduga sebagian besar adalah narko. Mereka itulah awalnya yang menutup jalan dan pembentukan blokade di Taman Sari, sambil menggunakan sabil anarkis, sehingga tim patroli berskala besar gabungan TNI Polri ini turun. Mereka secara khusus merancang skenario provokator di mana mereka memancing petugas dan memaksa mundur ke kampus Unisba dengan harapan petugas menyerang kampus. Namun kita tetap tenang dan tidak terpancing dengan skenario mereka dan kita melakukan penyisiran di sepanjang jalan. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patrol kendaraan roda 2 dan 4 mobil Brimob terlihat yang ada di video kami. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup oleh angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari anarko yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Mereka membuat framing di media sosial, ya di akun-akun mereka bahwa petugas masuk kampus dan membawa senjata. Saya sebagai orang tua sangat khawatir dengan keselamatan anak saya. Malam kejadian itu, saya terus mendapat kabar kalau situasi di kampus sangat kacau. Ada gas air mata dan penyisaran aparat. Anak saya sampai tidak bisa dihubungi selama berjam-jam. Kampus seharusnya jadi tempat aman untuk belajar, bukan arena kekerasan. Saya berharap pihak kampus dan aparat bisa menjamin perlindungan bagi mahasiswa agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Pemirsa, itulah beragam versi dan kesaksian terkait insiden penembakan gas air mata di Universitas Islam Bandung. Saat ini pihak kepolisian tengah mengamankan 16 orang yang diduga sebagai provokator, dan saat ini mereka tengah diperiksa secara intensif untuk memastikan peranan masing-masing dalam kericuhan di sekitar kampus Universitas Islam Bandung. Meski situasi tengah berangsur kondusif, aparat dan pihak kampus mengimbau seluruh pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang belum tentu benar, agar proses hukum dapat berjalan tanpa gangguan. Demikian laporan kami mengenai insiden di Taman Sari, Bandung. Saya Vincentia, Berita Petang.